Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar dan juga selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Senantiasa untuk subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk kami dan juga kegiatan-kegiatan di Mekatur dan juga Lizara, serta konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan juga Lizara. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal Mekatur dan juga Lizara, sebagai informasi bahwasannya kami Mekatur dan Lizara adalah merupakan biro atau penyelenggara perjalanan haji, umroh, serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, servis excellent sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya. Kami memiliki harga terjangkau, kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, memberikan kepastian tanggal keberangkatan, dan kami berikan hotel yang terbaik dekat dengan Baitullah, dan juga kami berikan pembimbing, mutawif berpengalaman, kami legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inilah pemirsa yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umroh Super Promo Package yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 28,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 33,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Safat Al-Madinah berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Anjim berbintang 5. Menikmati fasilitas di antaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makanan minum 3 kali sehari, dan dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Super Promo Package yang kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 29,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 5, berbintang 4 maksud kami, dan menginap di Mekah di Hotel Grand Al-Masa berbintang 4. Menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Kemudian untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 32,9 juta, untuk triple di 34 juta, dan untuk double di 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4, dan menginap di Mekah di Hotel El Afkinda berbintang 5. Menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taiba From berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal berbintang 5. Kami berikan juga fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar, dan untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithiyah berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5, dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar, dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Obrai berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5, dan kami berikan fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang diberikan di antaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makanan minum 3 kali sehari dibimbing oleh mutaif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Sanliurfa keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dan menikmati fasilitas yang terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama persediaan masih ada dan menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan ditambahkan pula juga dengan free cable car. Kemudian untuk produk berikutnya itu umroh plus Aqsa yang insya Allah kami akan adakan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada dengan menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Uzbekistan keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang memberikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu umroh plus Turki bonus Serbia keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu tur wisata religi. Produk kami yang pertama adalah Tadabur Bumi Anbiya. Kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari kita akan juga mengunjungi beberapa kota di antaranya adalah Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman di Jordania. Dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati beberapa fasilitas yang terbaik yang kami berikan di antaranya adalah menikmati penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan juga Wi-Fi, makanan minum halal sesuai program, tour guide juga berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, yaitu Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia. Pemirsa, keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Spain. Pemirsa, kita akan mengunjungi mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia, Spanyol. Selain kita menikmati arsitektur bangunannya, kotanya dan juga keindahan alamnya, tentunya juga kita juga akan mendapatkan melihat jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia. Dan tentunya kita akan menikmati kota-kota diantaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota seperti Tashkent, Bukhara, Samarkand dan juga Amirsoy pemirsa. Dan tentunya kita juga akan mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia yaitu makam Imam Al-Bukhari keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik. Tentunya ditambahkan juga fasilitas yang seperti kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya pemirsa itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan juga Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent, Samarkand di Uzbekistan dan juga akan mengunjungi kota Almaty, kemudian juga pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya itu Beauty of Swiss, kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Goes to Australia, kita akan mengunjungi kota seperti Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Tour Holiday sebagai produk kami yang pertama, yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Windsor of the American West. Pemirsa, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian barat Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu England and Scotland Super Sale, kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia di Eropa pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya yang kami berikan yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Super Sale East Europe, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Spain and Portugal Journey, kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di benua Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian timur Amerika. Tentunya keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Pemirsa, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info harga, fasilitas, syarat, dan lain-lain, dapat mengunjungi website kami atau media sosial kami, atau dapat menghubungi nomor kontak kami yang tertera di layar Anda. Tentunya pemirsa, Mekatur dan Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang dijalankan pada musim haji, dan juga ada program Tadabbur Kalam, kajian tafsir yang saat ini sedang Bapak Ibu saksikan, dan juga nantinya ada program di bulan suci Ramadan, dan juga ada beberapa program lainnya yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas syarat religi yang tentunya bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, tentunya dalam upaya kita sama-sama belajar dalam hal meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-49 kali ini, tentunya kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 205 hingga 210. Dengan tema menggapai ridha Allah dengan ketakwaan dan tidak mengikuti langkah setan. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber guru ulama, dai, pembimbing ibadah kami, yaitu Bapak Kiai Haji Senai Abdurrahman LC. Tentunya pemirsa, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Haji Mekatur Lizahra yang dirahmati Allah SWT, kami tadi saja mendatangi salah satu tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Sekarang kami akan tunjukkan di sini, pasnya di toilet ini. Toilet yang mana kita kemarin selesai sa'i, sempat mampir di sini untuk ngambil air wudhu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, inilah dia rumahnya Sayyidatina Khadijah dulu. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sana ada gang dulu, namakan dengan Gang Batu. Gang Batu ini, di dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengetahui
ada batu yang senantiasa memberi salam. Di mana Rasulullah begitu keluar dari rumahnya Sayyidati Khadijah, ada terdengar suara yang mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi. Beliau menengok ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, tidak ada. Ternyata sumbernya dari batu itu. Maka seorang sastrawan menulis di batu tersebut mengatakan apa? Annal hajarul musallimu kulla hinin ala khairil wara faliyal bisyarah. Fatilka maziyatun min fadli rabbi khusistu biha wa ana minal hijarah. Akulah batu yang senantiasa memberi salam kepada sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini. Maka aku mendapatkan kabar gembira karena nanti di hari kiamat dia akan bersama Rasulullah SAW. Dan itu adalah anugerah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadaku, sementara aku dari kalangan batu. Sekian Bapak Ibu, semoga barakah. Billah taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita ya untuk taqarrub. Taqarrub ini merupakan nikmat, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga ketika kita pandai mensyukuri nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala akan terus memperluas nikmat tersebut, artinya memberi kesempatan ya kepada kita untuk senantiasa berada di tempat yang baik, untuk senantiasa bersama orang-orang yang saleh, untuk senantiasa melakukan ibadah, ya, senantiasa berada di atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatu dan di Zahra di mana saja berada, insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya tadabbur kalam, tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih membicarakan tentang ya ayat-ayat yang kalau kemarin ini untayan tentang haji ya dan umrah ya. Lalu kemudian mulai dari ayat 105 ya kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi ataupun karakter orang-orang yang kembali dari haji ataupun siapapun yang memperdaya orang kebanyakan dengan kalimat, dengan kata-kata yang dianggap paling bijaksana ya. Kata-katanya ini manis yang membuat siapapun akan terpesona. Ya, kalau memang mereka calon-calon pemimpin, ya tentu banyak meraih suara-suara karena janji-janji yang senantiasa diiringi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah demi Allah sehingga banyak yang tertipu. Padahal hati mereka ini luar biasa jahatnya. Ya, mereka ini sudah dari sejak awal kalau jadi pemimpin dia tidak akan melaksanakan janji-janji tersebut karena intinya adalah dia ingin memperkaya diri atau dia ingin agar supaya orang-orang yang dekatnya itu mendapat kesempatan untuk mengeruk ya keuntungan-keuntungan yang banyak, wal iyadzubillah. Nah, maka tempat mereka ini Allah Subhanahu wa taala janjikan orang-orang kayak begini ini mulut dengan hatinya itu enggak sama. Itu tempatnya nanti neraka jahanam. Neraka jahanam ini adalah tempat yang paling buruk. Nah, ayat berikutnya wa minan nas
dan ada sebagian manusia. Ya. An-nas itu dari kalimat an-naus. An-naus itu artinya bergerak. Disebut manusia itu karena bergerak. Kalau tidak bergerak mereka bukan manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu penyebutan an-nas ini umum. Kadang an-nas ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, kadang ditujukan kepada orang kafir, kadang ditujukan kepada sekelompok. Kadang an-nas ini hanya ditujukan kepada seorang saja. Tapi intinya an-nas kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan manusia. Jadi kalau disebut manusia itu mau sendiri manusia, mau berdua, mau bertiga, mau banyak, ya mau seluruh yang hidup di dunia ini semuanya disebut dengan manusia. Itu dari kalimat an-naus. An-naus itu artinya ya bergerak. Jadi wa minan nas ada sebagian. Jadi tidak semua. May yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Orang yang senantiasa membeli atau menjual diri. Ya, sebetulnya yashri itu ya dari kalimat ya ishtara yashtari itu artinya membeli, tetapi di sini taknya itu dihilangkan sehingga ada yang mengartikan yashri di sini bisa membeli, bisa menjual. Jadi orang yang membeli dirinya atau menjual dirinya untuk apa? Ibtigha'a mardatillah. Mengejar, mencari, ya, merengkuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan resiko nyawa. Walaupun dengan risiko seluruh kekayaannya itu hilang. Walaupun dengan risiko semua orang akan menghujat dirinya. Ini ada tipe model kayak begini ini. Artinya dia beli atau dia jual dirinya itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman Nabi itu ada contoh kasus. Ada seorang namanya Hubaib. Hubaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi kalau Ar-Rumi itu orang Romawi. Jadi dulu Hubaib ini jauh-jauh dia datang dari Romawi ke Mekah. Untuk apa? Untuk belajar Islam kepada sumbernya langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang pada masa hijrah tahun 13 kenabian, Hubaib bin Sinan Ar-Rumi ini ditahan, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Ar-Rumi, orang Romawi, kamu jauh-jauh katanya dari Romawi datang ke sini hanya untuk mengikuti orang bodoh, hanya mengikuti orang gila, hanya mengikuti seorang pendusta. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu mau meninggalkan tempat ini setelah mendapat kekayaan dari Mekah. Karena memang dulu Hubaib itu datang dalam kondisi miskin. Dia nggak punya apa-apa. Ya, tetapi karena memang Hubaib ini orangnya cerdas, dia tekun dalam usaha, dia kembangkan keahliannya ini dalam hal perdagangan ini, dia mendapat keuntungan yang banyak. Nah, pada saat hijrah dia akan bawa itu kekayaannya karena ketahan, maka kemudian oleh tokoh-tokoh Quraisy itu Ar-Rumi, kalau kamu sudah tidak bisa lagi dinasehati dan kamu akan keluar bersama orang-orang yang bodoh ini katanya. Ya, saya izinkan, tapi semua kekayaan kalian ini atau kekayaan yang kalian miliki termasuk tempat tinggal dan lain sebagainya itu tinggalkan. Apa yang dilakukan oleh Hubaib bin Sinan Ar-Rumi? Dia tinggalkan. Nggak ada yang dia bawa. Dia pergi hanya dengan pakaian yang ada di dalam atau yang dia kenakan saja. Dia nggak bawa apa-apa. Karena semua dilucuti. Nah, orang ini dikomentari wa minan nasi may yashrib tigha'a mardatillah. Ini ada orang yang menjual diri atau membeli dirinya itu dengan ridho. Yang penting Allah ridho. Ya, silakan kekayaan, silakan apa yang saya miliki ini kalian ambil, tetapi ridho Allah itu yang sedang saya capai, yang sedang saya harapkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa. Ya, bahkan ada contoh yang lain dari seorang Habib, ya, Habib bin Amr Al-Ansari itu. Habib bin Adi Al-Ansari. Ini orang Ansar ini, ya. Dia ini termasuk ya orang yang membunuh salah satu tokoh Quraisy pada waktu perang Badar. Nah, kemudian
orang-orang Quraisy ini dendam luar biasa. Suatu saat dia tertawan. Ya, Habib bin Adi Al-Ansari ini. Dia ditawan, lalu disuruh untuk menghina Muhammad, dia tidak lakukan. Ya. Jadi dia lebih baik mati daripada saya harus menjelekkan nama Muhammad. Ya. Apalagi kalau Muhammad diganti. Ya. Artinya diganti, Nabi SAW yang mengganti kedudukan Habib. Wah, dia nggak mau, lebih baik saya mati daripada yang melakukan itu semua. Dia ditawan oleh keluarga yang dulu pernah dibunuh orang tuanya oleh Habib dalam perang Badar ini. Ya. Dia disalib sampai mati. Ya. Dan ini merupakan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Dia tidak melakukan pembelaan atau ingin menebus dan lain sebagainya, itu enggak, demi mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang bisa meringankan kalau dia mau menghina Muhammad, tapi dia nggak mau. Ya. Apalagi disuruh keluar dari agama ini, dia nggak akan mau. Dia lebih baik korbankan dirinya demi menggapai, demi meraih, demi merengkuh ridho Allah Subhanahu wa taala. May yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut kepada hambanya. Rauf. Ya, rauf sering kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Ini dari kalimat ra'fa, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah si hamba ini mau ataupun tidak, minta ataupun tidak, Allah beri. Ya. Berbeda dengan Ar-Rahman. Ya, kalau Ar-Rahman ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya karena memang ya hamba ini berusaha, apakah dia muslim ataupun bukan, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu, Allah kasih. Itulah Ar-Rahman. Ya. Kalau Ar-Rahim itu memang khusus untuk mereka yang menuhankan, yang menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Tetapi kalau Ra'fa yang kemudian disebut dengan Rauf, itu artinya terus-menerus memberikan kasih sayang ya kepada hamba. Hamba ini mau atau tidak, minta ataupun tidak. Dan sifat Rauf ini pun pernah Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat At-Taubah ayat yang terakhir. Ya, artinya ayat yang terakhir ini satu ayat sebelum yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi SAW itu ya untuk orang-orang yang beriman, dia tumpahkan, dia berikan ya kasih sayang, kelembutan ini kepada mereka, artinya kepada orang-orang yang beriman. Dan Rauf ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul dahulu, apakah pernah ada yang disebut mereka ini memiliki sifat Rauf? Enggak ada kecuali Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini memang dalam kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari betul-betul memiliki ra'fah, betul-betul rauf. Ya, kepada siapapun beliau selalu menebarkan kelembutan ini, baik kepada muslim ataupun kepada non-muslim, baik kepada musuh ataupun kepada kawan. Ya, beliau berikan kelembutan itu. Ya, bahkan di dalam peperangan pun saking raufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika akan melepas pasukan itu, Nabi SAW berpesan itu, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh mereka yang sedang beribadah, jangan mengganggu tempat-tempat ibadah, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, jangan membunuh orang yang tidak memegang senjata. Masya Allah, saking raufnya, saking ra'fahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Allah suka. Nah, oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa memiliki keimanan. Siapapun kalian, kalau sudah mengaku sebagai orang yang beriman, kalau mau berislam jangan tanggung-tanggung. Kalau mau masuk Islam, kalau mau jadi penganut umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan milih-milih yang enak-enak dia kerjakan, yang gak enak dia tinggalkan. Jangan. Kalau kamu mau masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang merasa memiliki keimanan, masuklah kalian ke dalam al-Islam, ya, ke dalam Islam ini kafatan, totalitas. Ya. Jadi semuanya yang pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan
kita kerjakan. Ya tentu tidak dipaksa. Kalau kita tidak kuat, tidak sanggup dengan alasan-alasan syar'i, Allah memberikan keringanan. Tetapi kalau seumpama memang kita bisa lakukan, dan jangan pernah ketika kita tidak bisa melakukan itu lalu kemudian kita menentang, lalu kemudian kita mengingkari. Ya, itu yang tidak diinginkan pada ayat ini. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Jangan mengambil yang mudah-mudah, giliran yang susah lalu kemudian dia tinggalkan. Apa yang mudah-mudah? Ya, yang mudah dia melaksanakan sholat 5 waktu seumpama, dia anggap itu sebagai sesuatu yang mudah, dia kerjakan. Tapi pada saat diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kemudian dia ingkari, nah ini yang tidak diinginkan. Kalau memang tidak sanggup, jangan diingkari. Ya, tetapi berusaha untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Berjihad di jalan Allah, itu kan perintah. Kalau memang kita tidak sanggup karena alasan-alasan syar'i, jangan mengingkari, tapi kita memberi dukungan, memberi support, memberi semangat dengan cara yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh adalah pada saat saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana, ya, mereka sedang berjuang untuk mengusir penjajah Yahudi, penjajah Zionis itu. Sesama Muslim mestinya kan ada kewajiban kita untuk membantu dan kita terjun. Ya, tetapi karena udah undang-undang negara, artinya dunia memberikan undang-undang tertentu ya tentang undang-undang negara yang dikeluarkan masing-masing ini, maka kita tidak bisa melakukan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa. Ya, kita memberikan donasi. Kita terus-menerus menerangkan tentang keutamaan bumi Palestina. Ya, kita terus-menerus mengajak orang-orang untuk bersama-sama mengumpulkan infak sedekah untuk membantu saudara-saudara kita yang di sana. Itu bentuk perjuangan kita. Jangan kemudian menolak. Hukum apa saja, kalau memang kita tidak mampu melakukan, jangan mengingkari, apalagi kemudian mengecilkan. Bahkan termasuk kafir kalau seandainya kita beriman kepada sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah di dalam Al-Qur'an, tetapi sebagian kemudian kita tolak, itu termasuk Allah Subhanahu wa taala menyebutnya itu wa takfuruna bi ba'd. Itu kan kafir itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Memang ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Ya, tetapi ya ini pun berlaku untuk siapapun. Jadi kalau kita meyakini, mempercayai sebagian isi Al-Quran, lalu menolak sebagian yang lain, itu dikategorikan kafir. Maka supaya tidak termasuk wa takfuruna bi ba'd tadi itu, kita mengerjakan apa yang kita bisa lakukan. Ketika ada perintah tidak bisa kita lakukan karena merasa berat, jangan mengingkari, apalagi kemudian meniadakan. Itu yang nggak boleh. Ya, tetapi masuklah ke dalam agama ini secara totalitas. Kita terima hukum A, hukum B, hukum C dan seterusnya, bahwa emang kalau itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak. Karena semua kebenaran ini dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terlebih lagi nanti kita akan jumpai di surat Ali Imran. Ada ayat yang menyatakan dengan tegas, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam, semua amal kebaikan tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi orang mencari selain agama Islam, mencari aturan selain Islam, mencari pegangan selain Islam, enggak akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam, masuk ke dalam ajaran ini, ya jangan tanggung-tanggung. Dulu tahun 9 Hijriah datang orang-orang Taif ke Madinah. Sahabat-sahabat ketika melihat rombongan dari Taif ini, mereka sudah siap-siap. Karena ada kecurigaan, ini jangan-jangan orang Taif ini mau membunuh Nabi. Tapi begitu dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah ada rombongan dari Taif. Biarkan, buatkan tempat tinggal di sekitar masjid katanya. Buatkan tenda-tenda. Ya.
Sampai seperti itu Nabi SAW berbaik sangka kepada orang Taif yang dulu mengusir Nabi, yang dulu mengkhianati Nabi. Tetapi begitu datang ke Madinah, perintah Nabi, biarkan mereka tinggal di sekitar masjid ini. Untuk apa? Karena Nabi tahu mereka datang ini sepertinya tertarik dengan agama kita. Mereka ingin memperhatikan kehidupan sehari-hari umat Islam, arti umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata betul dugaan Nabi. Dibuat tenda, mereka tinggal di sana beberapa hari. Lalu di hari terakhir itu mereka datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, kami terima, ya kami akan masuk Islam. Tapi tolong jangan paksa kami untuk melakukan sholat 5 waktu. Masya Allah. Ya, lalu apa kata Nabi? Kalau kalian masuk Islam lalu kemudian tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, ketahuilah kebaikan agama ini ada pada sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu ini tidak dikerjakan, maka di dalam agama tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, jadi artinya percuma kamu masuk Islam tetapi tidak melaksanakan sholat. Ya. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ya sudah kalau demikian kami terima. Ya, tapi jangan kau paksa kami untuk tidak ya melakukan riba. Ya, karena masyarakat kami sudah terbiasa hidup dengan riba. Ya, apa kata Nabi? Kalian kenapa dilarang untuk melakukan ya riba tersebut? Karena riba ini akan menghancurkan perekonomian kalian. Riba ini yang akan merusak ketenangan hati kalian. Riba ini akan menghancurkan persatuan kalian nanti. Baru kemudian mereka mengatakan, ya sudah kalau demikian kami akan tinggalkan. Tapi satu lagi ya Rasulullah, apa? Ya, tolong jangan larang kami untuk melakukan zina. Karena kaum kami biasa kalau keluar itu meninggalkan istri lama, lalu kemudian kami melakukan itu dengan wanita-wanita di negara yang kami tuju. Apa kata Nabi? Kalau kamu sudah masuk Islam, kamu harus jaga keluarga. Zina yang merusak keluargamu nanti. Zina yang akan memutus keturunan kalian. Zina yang akan merusak tatanan masyarakat. Baru kemudian mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu katanya. Tapi izinkan kami untuk ya tidak meninggalkan khomer. Karena masyarakat kami biasa mabok-mabok kalau lagi ada masalah segala macam. Apa kata Nabi? Khomer itu akan merusak otak kalian. Khomer itu akan merusak tatanan cara berpikir kalian. Kalian gak akan bisa tenang hidup itu dengan khomer itu. Ini biangnya dosa ini. Nanti kalau kamu mabok, nanti kamu akan melakukan ini, melakukan itu. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barulah kemudian mereka mengatakan, ya sudah kami tinggalkan. Tapi dengan satu lagi, apa kata-kata Nabi? Tolong patung yang ada di pintu masuk Taif itu, ini kan patung besar nih. Ya. Jadi patung Manat namanya. Nah ini tolong jangan dihancurkan. Sebab ini patung paling disukai oleh ibu-ibu di Taif. Ya, ini patung paling disukai oleh mereka katanya. Apa kata Nabi? Hancurkan. Tapi kasih kami waktu ya Rasulullah. Hancurkan. Kasih waktu sebulan ya Rasul. Hancurkan. Ya, 25 hari deh. Hancurkan. 10 hari hancurkan. Lalu apa kata Nabi? Ya sudah, kalau demikian, ya kalian kembali. Nanti akan menghancurkan itu adalah Khalid bin Walid. Nabi mengutus Khalid bin Walid ditemani beberapa orang. Berangkat dia menuju ke Taif. Lalu dihancurkan patung tersebut. Dan apa yang terjadi? Betul yang dikira-kira oleh mereka. Ibu-ibu yang histeris. Ya, teriak mereka ngelihat patung kesayangannya, karena mereka nyebutnya kan Tuhan. Ya, Tuhan kesayangannya itu dikampak, Tuhan kesayangannya itu dihancurkan oleh Khalid bin Walid, diratakan betul-betul. Pertama bagian kepala, lalu bagian badan, bagian kaki, habis semuanya. Kenapa? Karena bagaimana dia mau berislam, bagaimana dia mau menyembah Allah tetapi masih ada patung. Ya, dan mereka menganggap itu adalah sarana untuk bisa sampai kepada Allah melalui patung tersebut. Ini syirik. Ya, ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tegas itu. Kalau mau masuk Islam totalitas. Jangan setengah-setengah. Ya, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan kalian jangan mengikuti gerak langkah setan. Yang membuat kalian milih-milih itu adalah setan.
Awalnya udah ini saja, yang ini nanti aja. Ya, lama-lama seperti itu ya, terus menggeser sampai yang wajib-wajib pun ditinggalkan. Ya, ada orang sholat 5 waktu tepat ya, dan dia berjamaah. Setan lalu datang, sudah enggak apa-apa sholat di rumah aja. Ya, nanti kelamaan nanti udah nggak apa-apa, cuma terlambat 1 jam, terlambat cuma nanti juga masih ada waktu. Ya, lama kelamaan sholat yang wajib ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Jadi setan itu punya cara macam-macam untuk menyesatkan umat ini, karena itu udah janji. Ya, udah janji setan itu dari kalangan jin terutama, udah janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk bisa hidup lama sampai hari kiamat nanti, karena kami untuk menguji mereka ini perlu waktu yang sangat lama, katanya. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas mereka yang menggoda, tugas mereka adalah menggelincirkan umat ini agar mereka bersama-sama masuk ke dalam neraka. Itu yang mereka inginkan. Maka kalian orang-orang yang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sedikit demi sedikit ini berbahaya akibatnya. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau dan jika, Allah Subhanahu wa taala menggunakan jika kalian tergelincir. Artinya mengikuti langkah-langkah setan tadi itu kan artinya tergelincir itu, ya. Dan jika menggunakan in itu bisa iya bisa enggak gitu, ya. Tapi kemungkinan iyanya kan lebih besar. Ada bahasa lain di dalam Al-Quran disebut dengan lau. Lau itu mustahil. Cuma kalau kalimatnya walau zalaltun itu kan enggak. Ya, karena kemungkinannya mereka banyak yang tersesat atau tergelincir oleh rayuan setan. Tapi kalau digunakan kalimat iza, itu kepastian. Buktinya kan banyak orang-orang yang tidak tergelincirkan oleh setan. Makanya fa'in zalaltum, maka jika kalian tergelincir, artinya mengikuti gerak langkah setan, mimba dimaja'at kumul bayyinat, setelah datang kepada kalian penjelasan tentang kebenaran, penjelasan kepada kalian tentang Islam yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini udah ngerti agama dengan baik, udah ngerti tentang kehidupan akhirat dari para nabi, para rasul atau dari ulama-ulama. Ya, sudah dikasih tahu manfaat sholat, sudah dikasih tahu manfaat puasa, sudah dikasih tahu kalau meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kalian nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalian sudah tahu itu semua, tetapi kemudian kalian tergelincir, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Gagah Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa tidak menggunakan ancaman? Kenapa aziz? Karena orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kayak begini ini menganggap ya dia punya kekuatan, menganggap ya dia telah berhasil, artinya menipu Tuhan, artinya menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah aziz. Allah itu gagah perkasa. Allah itu nggak bisa terpengaruh oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilemahkan dengan siapa dan apapun. Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan aziz karena tidak ada yang bisa menghinakan Allah dengan apa dan cara apapun. Nggak ada itu. Ya. Tapi Allah hakim, Allah bijaksana. Walaupun kalian tergelincir, walaupun kalian jauh dari Allah, Allah tetap menunggu. Allah tetap menanti kesadaran kita. Allah tetap menanti taubat kita. Makanya sebesar apapun dosa kesalahan, ketika kita sadar dan bertobat, Allah akan sambut. Kalau kalian datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menemuimu dengan berlari. Masya Allah. Wa in tatubu natub. Jika kalian bertobat, aku juga bertobat. Tapi kalian, hai orang yang mengikuti langkah-langkah setan, mau sampai kapan sadar? Mau sampai kapan kalian bertobat? Ya, hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Apa nunggu kesempatan semacam itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini hanya Allah yang tahu maksudnya. Ya, ulama-ulama tafsir hanya memberikan penjelasan, satu dari sisi bahasa, kemudian yang kedua ya dari tafsiran ulama-ulama terdahulu saja. Artinya mereka dapatkan dari sahabat mendapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang zuruna, menggunakan yang zuruna ya, ini diartikan menunggu, tapi menunggu dengan perhatian.
Hal yanzuruna, apakah mereka orang-orang yang terlibat atau yang tergelincir ya oleh rayuan-rayuan setan, yang tidak mau mengikuti perintah dan tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, mau sadar, mau bertobat, itu kemudian menanti ya, atau menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala ya, menaungi mereka dengan awan. Artinya ya, ayatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamam ya. Jadi sampai nanti Allah sudah melindungi mereka. Maksud melindungi itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan, kalau sudah mendapatkan perlindungan gitu dari Allah Subhanahu wa taala, semua fasilitas sudah dia dapatkan, baru kemudian dia mengikuti ajaran Islam. Apa sampai nunggu seperti itu, fi dzulalim minal ghamam. Jadi ayatiyahumullah fi dzulalim minal ghamam. Wal malaikat juga sama, itu menaungi mereka dengan awan, artinya memberikan kenikmatan. Wa qudiyal amru, dan semua perkara sudah dikembalikan, baru kemudian mereka bertobat, baru kemudian mereka sadar. Nah, ini sama seperti halnya ketika Nabi didatangi oleh ya Ibnu Hatim itu. Ya. Ini Ibnu Hatim ini orang Nasrani, dia tinggal di Madinah. Jadi ketika Nabi SAW datang, dia melihat perkembangan umat Islam semakin hari semakin berkembang, ya, karena ada kedengkian di dalam hatinya. Lalu dia kabur, dia menuju ke Syam. Sampai di Syam, ternyata apa yang dia jumpai tidak seperti apa yang dia inginkan. Dia kecewa terhadap orang-orang Nasrani yang senantiasa memperkaya diri, senantiasa ya melakukan tipuan-tipuan kepada umat ini. Maka kemudian dia kembali ke Madinah. Ada yang mengatakan karena dipanggil oleh saudara perempuannya, dia datang ke Madinah, lalu kemudian bertemu dia dengan Nabi di dalam masjid. Awalnya memang dicurigai oleh sahabat-sahabat, ini ngapain orang Nasrani ketemu dengan Nabi? Tapi kemudian Nabi mengatakan, ya itu Ibnu Hatim kah? Iya. Ya sudah, biarkan dia bertemu. Lalu ditanya, ada apa? Jawabannya apa? Saya ingin berbincang-bincang dengan engkau wahai Muhammad, katanya. Ya sudah, kalau begitu tunggu sebentar, nanti kita ke rumah saja. Akhirnya diajak dia ke rumah. Nah, di perjalanan itu memang kan nggak terlalu jauh masjid Nabi dengan rumahnya ini. Nabi bertemu dengan atau dicegat oleh wanita tua, ya. Dilayani apa yang menjadi keinginan nenek-nenek tadi itu. Ibnu Hatim kemudian berkomentar, luar biasa, ini bukan orang sembarangan, ini bukan raja ini. Kalau raja nggak mungkin menyambut atau nggak mungkin ngeladeni nenek-nenek semacam ini. Terus jalan sampai masuk ke rumah, dipersilakan Hatim masuk ke rumah. Lalu Nabi masuk ke dalam. Ibnu Hatim ini ngelihat sekitar ruang tamu itu nggak ada perhiasan sama sekali, nggak ada benda-benda yang berharga, itu nggak ada, sederhana sekali. Lalu Hatim mengatakan, ini bukan raja ini. Ya, ini bukan penguasa ini. Keliru saya menduga ini. Ya, maka begitu keluar Nabi membawa bantal dari kulit yang sudah kusam itu. Lalu dia mengatakan, Ibnu Hatim, duduklah kamu di sini. Enggak ya Muhammad, engkau lah yang duduk. Biarkan aku di sini. Aku kan tamu, kata. Enggak, kamu duduk. Kamu tamuku yang harus aku hormati. Duduklah Ibnu Hatim. Lalu Nabi mengatakan gini, Hatim, agamamu apa? Nasrani. Kamu dari suku apa? Ya, dari suku ini. Kamu tahu kalau apa yang selama ini engkau lakukan, yang kau dapatkan itu keliru dalam agamamu. Apa? Selalu mendapatkan 1/5 dari kekayaan yang didapat dari ghanimah, dari peperangan. Lalu kata Ibnu Hatim, iya saya tahu itu keliru. Ya, tapi kenapa engkau lakukan itu? Udah kebiasaan. Dia mengatakan. Nah sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kamu masuk Islam? Apa mau menunggu sampai umat ini nanti menguasai Kisra, menguasai Babilonia gitu? Ya. Iya memang sekarang jumlahnya sedikit tentara kami, tetapi nanti ya dalam waktu dekat itu istana Kisra akan kita kuasai. Apa nunggu kalau sudah dikuasai baru kemudian kamu masuk Islam? Atau kenapa kamu tidak masuk Islam? Apakah menunggu sampai nanti umat ini betul-betul aman, nyaman, tidak ada rasa takut? Lihat, dalam waktu dekat ada seorang wanita, ya itu dari Yaman nanti. Dia datang ke Madinah, datang ke Mekah seorang diri. Tidak ada yang ditakuti kecuali
ya Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti kalau udah datang wanita kayak begini aman baru kamu masuk Islam? Ya. Atau apakah kamu masuk Islam menunggu karena selama ini umat Islam itu miskin? Lihat dalam waktu dekat. Ya. Semua kekayaan akan dilimpahkan kepada umat ini. Baru kemudian kamu masuk Islam. Apa kata Ibnu Hatim ini? Tidak ya Muhammad, aku akan masuk Islam saat ini juga, katanya gitu. Dia masuk Islam. Lalu dia cerita apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu semuanya terbukti. Saya melihat istana Babilonia, istana putih dikuasai oleh kaum Islam. Kemudian saya melihat wanita datang sendiri untuk menunaikan ibadah haji, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang belum aku saksikan. Kekayaan semua dilimpahkan kepada kaum muslimin. Dan kapan itu terjadi? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz itu mengirim bantuan untuk daerah Afrika, untuk wilayah Afrika, diambil dari Baitul Mal, dikirim beberapa orang. Beberapa hari kemudian datang utusan ini, ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, sudah habis. Wahai Khalifah, tidak ada sedikit pun yang kami bagikan. Loh, kenapa? Sebab orang-orang di sana semuanya kaya dan tidak ada yang memerlukan zakat. Masya Allah. Ini pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nggak ada orang yang terima zakat. Sampai bingung mau membagi-bagikan keuangan. Kenapa? Karena keuangan, materi semua sudah ditundukkan. Semua sudah dikuasai oleh kaum muslim pada saat Umar bin Abdul Aziz itu. Nah, bisa jadi ya ayat ini mengomentari itu ada semacam apakah kalian ini mau menunggu sampai Allah dan malaikat-malaikat menaungi kalian itu dengan awan, ya, sampai semua perkara itu dikembalikan, wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah semua permasalahan dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca sekaligus kita tadabburi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita betul-betul berpegang teguh kepada Islam karena sudah ada janji dari Allah, sudah ada janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sering mengeluarkan kalimat aslim taslam. Masuk Islam kalau kamu pengen selamat. Mau di dunia maupun di akhirat, hanya Islam yang menghantarkan kalian kepada keselamatan tersebut. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan bertemu kembali dan kita akan lanjutkan tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nanti pada ayat 211 insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.